Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Lulu Yunan Badar Samsi, Magister Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Ngoro, Kabupaten Jombang, bersama fasilitator hebat Ibu Sri Ayu, Sarjana Pendidikan, dan pengajar praktik Ibu Nurul Khofifah Faris, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan aksi nyata Modul 1.4 tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sengaja mengundang Bapak Ibu hadir di ruangan ini dalam rangka diseminasi saya tentang budaya positif. Perkenalan dulu. Saya Lulu Yunan Badar Samsi, Magister Pendidikan, NIP-nya 1979-0314 2012 104, ber-HP 085 851 341 800, nomor lahir di Blitar 14 Maret 1979. Alamat saya di Urip Bodal Permai, Blok G Persegu Pandangan. Selain pendidikan, saya di SD Ringinanya 1 pada tahun 1991, kemudian SMP Negeri 1 Setengah pada tahun 1994, kemudian SMA Negeri 1 Setengah lulus pada tahun 1997. S1 saya di Pendidikan Fisika Universitas Jember lulus pada tahun 2002. Kemudian pada tahun 2015 itu saya mengikuti seleksi beasiswa P2TK dan alhamdulillah saya diterima di S2 Pendidikan Sains Universitas Negeri Jakarta, lulus pada tahun 2011. Pengalaman mengajar 23 tahun dan saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Sebelum mengucap materi berikutnya, kita SPP dulu ya. Lagunya lagu anak-anak. Delapan ditambah 8 sama dengan 16 saja. Oke, dan play. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Budaya positif ini yang pertanyaan romantik. Kalau menurut bahasa Indonesia itu apa? Apa Bu? Pujiana. Pertanyaan romantik itu apa? Memancing ya. Jadi ada 3 pertanyaan romantik. Nomor 1, apakah hukuman? Tentunya Bapak itu kan sudah sekian tahun mengajar ya, pernah menghukum anak gitu ya. Pertanyaan pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pertanyaan kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Dan yang ketiga, apakah pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Jadi nanti saya membagikan materi tentang konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, penghargaan, hukuman dan restitusi, kemudian keyakinan kelas. Yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, kemudian 5 posisi kontrol guru dan sertifikat restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dulu itu akuan dulu mengenai stimulus respon. Yang pertama itu kita mencoba untuk mengubah ini paradigma lama ya.
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan teori kontrol itu adalah teori yang terbaru. Itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, paradigma lama adalah stimulus respon berlaku buruk tidak sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan kejadian baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir menang, win-win solution. Makna disiplin ini berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Kemudian disiplin diri membuat orang dari potensi menuju sebuah tujuan yang akan dia capai. Ya, oh iya, silakan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dapat seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang ingin kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi Bapak Ibu, sejelek-jeleknya anak ya itu pasti masih memiliki nilai positif. Ya. Terus mau makanan kalian anak itu pasti dia masih memiliki nilai positif. Nah, itu yang kita kupas. Menurut Dr. William Besser yang menciptakan dari botol tadi, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Pasti itu anak kita itu kok misalnya terlambat misalnya, atau misalnya gagal di kelas, atau misalnya pas diajar itu dia ogah-ogahan. Pasti dia itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Entah itu dia pilih kebebasan atau kesenangan, ya senangannya turu misalnya, kan kesenangan. Kebebasan dia namanya direkam seperti itu. Jadi menurut Dr. William Besser, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Menurut Gianni Gossen tahun 1998, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya apa yang kamu lakukan itu? Jadi ada motivasi intrinsik, ada tujuan-tujuan tertentu. Dan di sini nilai kebajikan itu sebenarnya buahnya. Kalau di profil pelajar-pelajar itu buahnya ada puluhan gitu. Nah, kita mengacu pada profil pelajar Pancasila yang nilai kebajikan adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia. Yang kedua adalah mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang kelima adalah kreatif. Teori motivasi, penghargaan, hukuman, dan restitusi. Apa motivasi perilaku siswa penyimpang dari aturan-aturan sekolah? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus kalau gue ada PR misalnya, gue ngasih dia bawahnya 10 lembar suruh merangkum misalnya. Kalau gue tujuannya kan itu menghindari Bu Wiwi misalnya. Kenapa mau anda masuk? Ada PR dari Bu Wiwi 10 lembar suruh merangkum misalnya. Nah, itu kan menghindari ketidaknyamanan. Ya. Kemudian untuk dapat imbalan dari orang lain, kamu melakukan ini nanti tak kasih imbalan. Bisa seperti itu. Untuk yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, supaya diri kita tuh dihargai. Terus apa diperhatikan sama orang lain. Aku tak menyimpang supaya dihargai sama orang lain. Jadi ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Nah, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya?
aturan yang tidak hanya terbuat dari perintah, tetapi juga ada cakap membuat pemerintah itu sendiri. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu memang bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Hari kita tadi nggak misalkan biar jangan nulis itu biarnya sebanyak 10 kali di bukumu sampai penuh saya begitu. Itu kan tidak terencana. Nah, anak juga tidak dilibatkan dalam hukuman itu. Hukuman bersifat satu keamanan anak yang menjadi korban seperti itu. Ya. Sudah kamu lari di sekolah 10 kali. Ya. Lompat ketahuan karena lompat pagar, ulangi 10 kali misalnya. Kan tidak terencana dan tiba-tiba. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Kan tidak ada kesepakatan. Ini kan perintah, udah laksanakan dari itu kan perintah. Nah. Tidak tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelumnya atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan berupa hukuman fisik biasanya, ya. Atau psikis, misalnya kamu itu udah jelek, terlambat, itu kan psikis, Anda boleh, ya. Disakiti atau suatu perbuatan dengan kata-kata. Nah, bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya berbentuk konsekuensi yang dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah, ini perbedaannya antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ya, harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak menjadi sakit baik fisik maupun hati, ya, untuk jangka waktu lama. Aku pernah dikatain gini sama bu itu, sama pak itu, kan rasa sakit hati yang lama. Gitu. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Kalau kata konsekuensi, anak menghargai disiplin. Yang keempat adalah paksaan. Kalau konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan. Yang kelima, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyakiti diri. Yang keenam, konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Yang ketujuh, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang kedelapan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, juga tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Penghargaan menurut Alvin Kohn, gimana bacanya gue ini? Punish apa? Punish, ya, punish by reward. Mengubah baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menunjukkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, kita menjaga restitusi, Bapak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dibuat oleh dosen pada tahun 2004. 9 ciri restitusi, yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, kamu kok seringkali datang lambat, kenapa? Kemudian berbuat kesalahan itu manusiawi. Tetapi manusia kan tempatnya salah dan hidup. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Ya. Yang kedua, memperbaiki hukuman. Kemudian yang ketiga adalah tawanan, bukan paksaan. Ya. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat dari dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang sembilan, restitusi mengabulkan murid yang bersalah pada kelompoknya.
Jadi ini Bapak Ibu bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, kemudian kalau restitusi ada merupakan suatu pilihan. Nah, seterusnya tidak nyaman untuk murid, anak untuk menjaga waktu yang panjang, tidak nyaman untuk murid jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah dapat terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus untuk pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian apa yang kamu yakini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian yang berikutnya adalah murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain, dan itu kesannya itu positif gitu. Jadi kesannya positif, tidak menghakimi gitu. Barangkali nanti saya bisa share restitusi yang saya share pada salah satu siswa di SMP Satu Morong. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi dari dalam seseorang, akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka atau memahami tujuan mulianya. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Mungkin ada yang mau mengeluarkan pendapatnya. Mengapa keyakinan kelas kita perlu membuat keyakinan kelas? Kenapa kok tidak hanya peraturan saja? Kenapa? Kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh siapa Bapak Ibu? Satu kelas itu. Jadi kelas itu merasa memiliki tanggung jawab gitu ya. Kalau peraturan bagaimana? Hanya dari sekolah saja, searah saja gitu. Jadi lebih baik kita membuat keyakinan kelas daripada peraturan. Nanti keyakinan kelas itu dalam peraturan kelas itu akan membuat keyakinan kelas akan menimbulkan lingkungan yang positif dan membuat budaya positif. Ya. Ini contoh keyakinan kelas, misalnya melaksanakan sholat zuhur di sekolah dengan membawa perlengkapan pribadi dan tata tertib dan tertib, menjaga kebersihan, kerapian, keamanan dan kenyamanan dan seterusnya. Kalau peraturan seperti itu Bapak Ibu, ya. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Tapi kalau keyakinan kelas itu tanggung jawab. Peraturan kelas dilarang mengganggu orang lain. Tapi kalau keyakinan kelas itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum mulai itu komitmen. Ya. Kalau kita ada perlengkapan kan juga mengganggu orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, ya. Itu keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu hubungannya dengan kesehatan, menjaga kesehatan. Berikutnya pergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Ya. Gunakan masker, hubungannya dengan kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu hubungannya dengan keselamatan dan keamanan. 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau kita mengamati ada 5 dasar kebutuhan manusia, itu adalah kesenangan, bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, kebebasan, penguasaan. Tadi ada anak yang memiliki perilaku yang menyimpang, itu pasti dia ingin ada muncul kesenangan. Barangkali ada dia senang melakukan itu, kemudian dia ingin bebas kebebasan. Nah, dia ingin kasih sayang dengan melakukan perilaku yang menyimpang itu kan dia diperhatikan oleh bapak ibu guru.
Duh, Renio, kan diberi apa? Dia pengen apa? Kasih sayang, ya. Dan rasa diterima. Duduk yang baik deh, Mas, duduk yang baik Mas. Bahkan perhatikan dari kasih sayang. Dan penguasaan, itu kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi ada 5 dasar kita manusia, yaitu kesenangan, bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, dan yang kelima adalah penguasaan. 5 posisi kontrol dulu. Jadi ada 5 posisi kontrol dulu. Ketika kita belajar itu, yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pemberi rasa bersalah. Yang ketiga berfungsi sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima adalah manajer. Yang pertama adalah penghukum, menghargai siswa. Menuju, kamu ngapain seperti ini? Itu namanya penghukum, ya. Barangkali kita juga pernah mengalami posisi seperti itu. Manusiawi itu, Bapak Ibu juga manusia kan dia. Pas marah-marah kita bertindak sebagai penghukum. Siapa yang tidak pernah marah? Kan semua orang kan pasti tidak pernah ya marah dan menghukum siswa kan. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan ya, pukul kamu atau kemana? Itu penghukum. Ya. Dan gambarnya bagi murid apa? Dia akan lebih agresif, lebih berani kalau saya. Kan di TV itu ada juga yang murid itu berani pada guru, atau juga ada yang tidak peduli, ya, seperti itu. Jadi itu posisi guru sebagai penghukum, ya. Jadi perilakunya ada termasuk kontrol negatif. Jadi semoga kita tidak mengalami posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Kecewa banget. Bapak itu sudah menerangkan capek-capek, kamu kok malah ngomong sendiri sama teman-teman. Apa kamu udah kasihan sama saya? Saya sudah dari malam pun sampai malam, ternyata kamu udah. Dan bukan rasa bersalah, ya. Kemudian yang ketiga, berfungsi sebagai teman. Lakukan demi Bapak Ibu, ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Ayo kita bantu masalah ini, itu perlu sebagai teman. Ya. Pemantau. Ayo, kamu lakukan salah ini, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Itu pemantau. Ya. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Itu masuk pemantau. Kemudian yang kelima itu manajerial. Ya. Manajerial itu seperti ini. Ya, jadi yang di Broadway itu melakukan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya. Apa yang kamu yakini terhadap pihak kelas, ya. Apakah kamu akan memperbaikinya, solusinya apa, dan seterusnya. Itu termasuk energi. Jadi sekali lagi ada 5 posisi guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kemudian segitiga restitusi dulu. Jadi saya yakin anak-anak pasti mengalami suatu masalah yang berlaku menyimpang. Ya. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu solusi untuk misalnya coaching kepada baik itu anak-anak, dan suatu saat jika Bapak Ibu jadi pemimpin entah itu di komunitas apa, pasti akan mengalami suatu coaching. Nah, kita gunakan yang namanya segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi. Jadi yang dimaksud dari itu seperti ini. Jadi ada 3 solusi, ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Jadi kalau anak didik kita atau murid kita melakukan suatu kesalahan, tidak usah masuk di ngapain kamu seperti itu. Jadi jangan kelembet itu. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu juga bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Jadi kita merendah itu namanya menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Kamu berbuat seperti itu tentunya punya alasan. Apa alasannya?
adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga dari institusi itu adalah menyatakan keyakinan. Mas, dari tindakannya kamu tahu nggak kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Nggak tahu Pak, apa itu? Disiplin. Kalau misalnya kamu datang terlambat, apakah kamu melanggar keyakinan kelas? Melanggar Pak. Nah, jadi kan dia tahu keyakinan kelas. Jadi menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Misalnya disiplin, ya, tidak datang tepat waktu. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kira-kira kamu ingin menjadi seperti apa? Jadi ada 3 langkah dalam segitiga fungsi. Sekali lagi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sebelum saya tutup, ini saya punya lebaran. Kita buat satu aja, dari masing-masing buat satu keyakinan kelas. Bisa mengimplementasikan di kelas, membuat keyakinan kelas disepakati bersama. Gitu. Jadi tadi sudah saya sebutkan, dalam buat keyakinan kelas itu berupa kata positif, gitu. Bukan berupa negatif dan seterusnya. Jadi itu nanti disepakati bersama seperti itu. Ini sudah terkumpul di sini. Tepat waktu, menghormati orang lain, menjaga kebersihan kelas, kemudian disiplin diri, disiplin waktu, disiplin tempat, berkomitmen untuk menjaga kapasitas kelas, menghargai pendapat teman, junjung rasa toleransi tinggi dalam kelas, bertanggung jawab dengan tugas piket masing-masing. Tanggung jawab berarti pilah sampah sebelum dimasukkan ke dalam botol, jadi membawa sampah pada tempatnya. Keyakinan kelas terlambat 5 menit menyanyikan lagu kebangsaan. Berarti ini termasuk tadi ya, termasuk konsekuensi ya, kesepakatan ya. Menghormati dan menghargai seluruh anggota kelas. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab semua warga kelas. Ya, tanggung jawab. Jadi nanti dikelompok-kelompokkan. Jadi ada 30 murid misalnya, kan membuat level seperti ini. Nanti dikelompokkan, kan ada pasti ada yang sama. Ini termasuk tanggung jawab. Ini termasuk menghormati orang lain, disiplin, dan hadir tepat waktu itu kan disiplin. Mengikuti pembelajaran dengan sesama, berarti kan disiplin juga. Jadi di kelompok disiplin, kemudian menghormati, tanggung jawab dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Terima kasih sudah hadir di sini. Semoga apa yang saya berikan ini hanya sebatas kemampuan saya. Ada kurangnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk resimasinya sudah dilaksanakan dan semoga hajatnya Pak Yunan untuk ini sudah bisa tercapai ya. Dan yang penting ilmunya bisa manfaat dan barokah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yakin ya Mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma fir lana dhunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna
السيئات وترفعنا بها إنك على درجات وتبلغنا بها أقصى الجنة خير خير وقدرنا إنك على كل شيء قدير ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وذرياتنا وتلميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا من أهل الشر والإثم واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المقبولين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Rengganika Putra dari Jurusan Budaya di SMPN 1 Muaro Jombang. Saya akan sejawat dari Pak Yunan. Saya berterima kasih karena telah menularkan ilmu mengenai diseminasi budaya positif, dan itu berdampak positif bagi kami selaku tenaga pendidik untuk menerapkan kegiatan positif tersebut di dalam kelas. Terima kasih, insya Allah saya akan menerapkannya, dan terima kasih Pak Yunan telah memberikan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya rekan dari Pak Yunan di bidang pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jombang. Dari kegiatan tersebut, saya sangat senang sekali karena Pak Yunan mengangkat tema tentang diseminasi budaya positif, di mana beliau memberikan ice breaking yang sangat menarik, menghibur, dan materi yang sangat diperlukan untuk rekan sejawat khususnya di SMP Negeri 1 Muaro. Sukses selalu, berkarya terus, dan mengukir prestasi. Terima kasih Pak. Demikian tadi video aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang sudah saya laksanakan. Semoga tayangan tadi dapat menginspirasi kita semua. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.